Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tentunya kita selalu berusaha untuk menjadi umatnya yang terbaik. Hari demi hari, waktu demi waktu terus berjalan. Tentunya bagi orang iman harus ada perubahan baik. Entah itu dari segi perilaku, dari segi ibadah, dari segi sedekah, dan dari segi hal baik apapun, harus ada peningkatan di dalam masalah kebaikan. Karena memang orang iman itu pada hakikinya, orang iman sejati ya, pada hakikinya tidak pernah kenyang dengan kebaikan. Selalu haus dengan kebaikan. Ditambah lagi nanti akan ada waktu atau saat dimana kita akan berbuat kebaikan tapi ternyata sudah tidak diterima. Dalam hal ini yang saya bahas adalah tentang sedekah. Sedekah itu Anda, saya yakin sudah tahu, pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa sedekah itu bisa mengobati penyakit fisik, termasuk penyakit psikis. Sedekah juga nanti akan bisa berubah menjadi naungan di hari kiamat dan memberikan naungan kepada orang yang bersedekah. Besar kecilnya naungan di hari kiamat itu tergantung dari besar kecilnya atau banyak atau tidaknya sedekah orang itu. Saking besarnya sedekah, tapi saking besar sedekah pahalanya banyak, tapi ternyata masih banyak orang yang belum tergugah dengan sedekah. Padahal Allah sudah kasih harta untuk dia yang seharusnya sebagai orang iman yang menginginkan kehidupan yang bahagia nanti di surga, di hari kiamat, di akhirat, dia akan gunakan modal dari Allah itu berupa harta untuk meraih ridhonya Allah dengan cara bersedekah. Tapi masih banyak sekali lagi orang yang tidak menggunakan kesempatan itu. Padahal nanti yang saya ungkapkan tadi akan datang suatu zaman di mana kita nih bawa sedekah bukan sedekah yang kecil ya, sedekah besar. Tapi ternyata kita tidak menjumpai orang yang mau menerimanya. Kalau dalam hadis Bukhari, Nabi pernah bersabda gini, "Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun yamshi ar-rajulu bi shadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha." Jadi kata Nabi, sedekahlah kalian karena nanti akan datang suatu zaman di mana ada seorang laki-laki berjalan dengan membawa sedekahnya. Dia bawa emas, dia bawa perak, dia bawa uang, dibawa hal-hal yang berharga yang secara keadaan normal itu dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi ternyata dia membawa sedekahnya ini walaupun itu sangat berharga, tapi ternyata dia keliling membawa harta untuk disedekahkan di zaman yang semua orang sudah kaya raya, tidak ada yang miskin, sehingga dia tidak menjumpai orang yang mau menerimanya. Dia bilang, "Tolong dong terima sedekah saya." Orang yang mau disedekahin ya, orang yang diharap oleh dia menerima sedekahnya berkata gini, "Lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha." Wah, kamu terlambat.
datang ke tempat saya bawa sodako. Kalau kemarin-kemarin ketika keadaan masih biasa-biasa dan saya masih membutuhkan, saya akan terima sodakohmu ini. Sodakohmu ini banyak loh, saya akan terima. Tapi kalau kemarin ya, dulu kamu datang. Fa amal yaum fala hajatan li biha. Adapun sekarang saya nggak butuh dengan harta kamu, dengan sodakoh kamu. Kamu sodakoh apa? Emas. Saya emas di rumah banyak. Apalagi berlian sama banyak. Uang sama banyak. Saya sendiri saja mau sodakoh ini. Malah kamu sodakoh ke saya. Saya sedang nyari orang atau sedang cari tempat yang bisa menerima sodakoh saya, nggak ketemu. Sekarang kamu malah datang kepada saya, memberi sodakoh kepada saya. Wah, saya jelas tidak akan menerima. Nah, saudaraku, zaman itu benar-benar nanti akan datang. Akan datang. Coba Anda bayangkan, ketika itu terjadi dan kita hidup di zaman itu, wah, alangkah kurang beruntungnya kita. Jadi, sekarang ini mumpung zaman masih normal, kita bersodakoh masih sangat diterima. Jangan ditumpuk-tumpuk hartanya, karena akan merugikan diri sendiri. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, kalau kita meninggal dunia, maka harta itu akan diwaris oleh ahli waris kita. Tanpa kita berpesan pun secara otomatis berpindah kepemilikan setelah kita meninggal dunia. Jadi untuk apa ditumpuk-tumpuk harta? Seperti di dalam hadis ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dan saat itu Nabi sedang membaca ayat Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur, ayat yang berbunyi Al-Hakumut Takasur, kalian dilalaikan oleh menumpuk-numpuk harta. Terus Nabi menjelaskan di dalam tafsirnya, ini ada di dalam hadis Muslim. Yaqul bin Adam, ada anak Adam berkata, mali. Wah, saking banyaknya harta nih ya. Wah, di sana tuh tanah saya, itu kendaraan saya, di sana rumah saya, di sana ada villa saya, bangga. Intinya bangga dengan harta yang dia miliki di dunia dan sangat banyak sekali. Dia tunjukkan kepada teman-temannya, itu loh punya saya, aset-aset saya ada di sana-sana. Nabi menjelaskan, wahallaka ya bena Adam min malika illa ma'akalta fa'afnaita aw labista fa'belaita aw tasaddaqta fa'amdaita. Hai anak Adam, kata Nabi, yang menjadi hartamu yang asli itu hanya 3. Yang kamu tunjuk hartamu, harta saya itu yang kalian banggakan, itu bukan hartamu sebenarnya. Kecuali itu menjadi 3 hal. Kecuali itu menjadi 3 hal. Karena yang disebut harta yang asli itu adalah 3 hal. Yang pertama, makanan yang telah kamu makan dan sudah masuk ke dalam perut, itu adalah harta yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian yang kamu pakai dan sudah rusak. Dan yang ketiga, sodakoh yang kamu keluarkan atau kamu teruskan, entah itu ke orang ataupun ke sabilillah. Nah, itulah hartamu yang asli. Dari 3 harta yang asli, Anda pilih yang mana? Ya, pilih yang ketiga. Harta yang kita miliki lalu kita sodakohkan, itu jadi harta kita yang asli dan nanti akan bisa dinikmati di hari kiamat. Di hari dimana kita membutuhkan banyak pahala untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan keridhoannya Allah di dalam surga. Jadi kalau sekarang kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan, ada kesehatan, kemudian dengan sehat itu kita bisa berkarya sehingga akhirnya Allah kasih kita harta, tapi harta yang didapat malah ditumpuk-tumpuk saja untuk bangga-banggaan saja, padahal tidak dibawa mati kalau tidak disodakohkan. Kalau disodakohkan, ya dibawa mati, bahkan bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, menyelamatkan kita dari panas nanti hari kiamat, karena akan berubah menjadi naungan, bahkan akan bisa meningkatkan derajat kita nanti di surga. Karena hakikinya harta yang Allah berikan itu titipan sebenarnya, itu bukan punya kita.
punya Allah dititip kepada kita, tujuannya adalah agar digunakan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita dan keluarga nanti dari kiamat. Kalau dalam hadis Ahmad ya, itu dijelaskan bahwa Nabi bersabda, ad-dunya daroman la darolah. Dunia itu rumahnya orang yang nggak punya rumah. Wa maluman la malalah. Dan hartanya orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqlalah. Dan hanya orang yang nggak punya akal, kata Nabi ya, hanya orang yang nggak punya akal yang kerjanya numpuk-numpuk harta. Jadi kita punya rumah nih, tapi bukan rumah kita, Kita punya harta, bukan harta kita. Jadi rumah yang kita tempatin, harta yang ada pada kita sekarang ini di dunia, sebenarnya hanya titipan dari Allah sementara. Ini loh saya titip modal buat kamu wahai manusia, khususnya orang iman, orang Islam, untuk ibadah kepada saya. Ini modal, karena kan kita dilahirkan dari rahim ibu nggak bawa apa-apa, nggak bawa rupiah, nggak bawa kecerdasan. Tapi setelah dewasa Allah berikan kita kecerdasan dan panca indera yang kita miliki ini bisa kita gunakan, sehingga akhirnya alhamdulillah punya rumah, punya harta. Tapi ingat kata Nabi, itu bukan untuk di dunia. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita nanti di akhirat. Makanya agak keras Nabi berkata di akhir itu, walahaya jema'u man la aqlala. Hanya orang yang nggak punya akal yang kerjanya numpuk-numpuk harta. Ya coba kita pikir, tadi kata Nabi kan ada anak Adam berkata itu harta saya, harta saya, harta saya. Terus kata Nabi dengan tegasnya, bukan harta kamu itu. Kalau tidak termasuk dalam 3 hal, pakaian yang kamu pakai udah rusak, makanan yang kamu makan udah habis, dan harta yang kamu sodakohkan. Kalau masih berbentuk harta belum disodakohkan, maka itu bukan hartamu. Bangga dengan itu kendaraan saya, tabungan saya miliaran, itu villa saya, tanah saya di mana-mana, tapi semuanya nggak ada yang diwakafkan, nggak ada yang sodakohkan. Terus tiba-tiba meninggal dunia, wah, dia akan menyesal kan? Dia akan menyesal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa nanti dia akan minta dibangkitkan atau ditunda kematiannya. La asodaku aku minas solihin, saya akan sodako dan saya akan menjadi orang yang baik. Dia akan sangat menyesal. Jadi intinya wahai saudaraku, mumpung hidup kita ini saat ini masih di dalam keadaan yang normal, di zaman yang normal, di mana sedekah masih sangat bisa diterima di mana saja. Sekarang saja ya, orang yang kaya saja kalau dikasih sedekah mau loh. Saya ada teman, dia terhitung orang kaya, tapi senangnya tuh menerima sedekah. Artinya zaman sekarang ini sedekah masih sangat diterima. Yang kaya saja senang terima sedekah, apalagi yang miskin, apalagi yang fakir. Karena nanti pada saatnya akan datang zaman yang tadi saya bilang di dalam hadis Bukhari itu, kita sedekah kemana-mana gak ada yang menerima. Kesimpulannya apa? Saudaraku, beruntunglah Anda hidup di zaman sekarang, sedekah masih sangat diterima. Jadi jangan tunda-tunda, yuk banyak-banyak sedekah agar hidup kita dan keluarga nanti setelah di alam barzah, setelah dari alam barzah yaitu hari kiamat dan hari akhirat, yang ada adalah kebahagiaan dan kita bisa kumpul bareng di surga nanti sebab kita memanfaatkan harta yang Allah berikan untuk sedekah dan sedekah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.